Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Kemangi yang berbahagia, jumpa kembali dengan kami, Ruang Podcast Kemangi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Hari ini kita berjumpa kembali dalam edisi Ramadan. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga puasa kita hari ini senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat podcast Ngemangi, tamu kita pada sore hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah penyelenggara Zawa baru. Alhamdulillah. Yang terhormat masih Grace, yang terhormat Bapak Haji Fathur Rahman MPDI. Bapak, kita sapa teman-teman sekalian. Bagaimana keadaannya Pak? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat. insyaallah, barakallah. Beliau selain menjadi penyelenggara zakat wakaf, beliau juga menjadi Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Banyuwangi. Dan tema kita pada sore hari ini adalah keutamaan atau fadilah sholat berjamaah di bulan Ramadan. Baik sahabat podcast Kemangi, kita dengarkan bersama-sama paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Fathur Rahman. Kita beri kesempatan beliau dan monggo Pak Haji. Ya, terima kasih Mbak Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pemirsa podcast Kemangi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mbak Leni, alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Kita bisa melaksanakan perbincangan yang sangat bermanfaat dengan tema fadilah sholat berjamaah di bulan Ramadan. Pemirsa podcast yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin terkait dengan fadilah sholat berjamaah di bulan Ramadan ini. Sebenarnya beberapa hal juga umum di luar Ramadan. Ada 5 hal, yaitu yang pertama adalah ada janji Allah yang diberikan kepada orang-orang yang merutinkan sholat berjamaah di masjid. Dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan, a'tahullahu ta'ala bi kulli rak'atin madinatan tamla'u min ni'amillahi ta'ala." Yang artinya bahwa barang siapa yang merutinkan, barang siapa yang merutinkan sholat berjamaah di bulan Ramadan, bikulli rokaatin, setiap satu rokaat, apa yang diberikan Allah? Madinatan tamla'u min ni'amillahi ta'ala, yaitu satu kota yang di dalamnya dipenuhi dengan nikmat, sebagian nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan andai kata satu hari semalam kita melaksanakan sholat berjamaah setiap 5 waktu sholat fardu, berapa rakaat Mbak Leni? 17 ya. Nah, 17 sudah 17 kota kita mendapatkan. Jadi bikulli rakaatin itu madinatan tamla'u min na'amillahi ta'ala. Bikulli rakaatin, setiap rakaatnya mendapatkan satu kota yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita menjadi wali kota ya. Ya, satu rakaat ya. Satu rakaat 17 kali, berarti 17 Madinah. 17 Madinah. Kalau 30 hari di bulan Ramadan tinggal ngali kan? Ya, silakan. Insyaallah. Insyaallah melebihi presiden. Jadi kemudian beruntunglah juga orang yang sholat jamaah taraweh ya. Sholat jamaah taraweh itu berapa rakaat? Ada yang 8, ada yang
20. Nah, bagi yang 20 ini mungkin saya gambarkan yang 20 rakaat plus witir 3 rakaat berarti berapa rakaat? 23 rakaat. 23 rakaat. Berarti kalau 23 tambah 17 40 Mbak Rini. Sehari semalam kita kalau sama tarawihnya jamaah insya Allah bikul rakaatin madinatan tamla min Nanti pilih yang 23 Pak Ji. Iya. Semakin banyak semakin Jumlah pahalanya rakaatnya, luar biasa. semakin disediakannya Iya. berlipat ganda. Jadi itulah fadilah ya kita berjamaah di bulan Ramadan yang itu jangan disia-siakan. Mari ini kita selama senyampang di bulan suci Ramadan kita bersemangat untuk sholat berjamaah. Jadi berjamaah di masjid itu lebih utama. Kemudian bagaimana jamaah di masjid ini menjadi ramai. Nah, ini tugasnya para pemakmur masjid, takmir masjid. Nah, ini kemudian yang kita harapkan dengan di bulan Ramadan dengan insya Allah disambut riang gembira oleh masyarakat muslim dimanapun berada. Dan ini dengan semangat berjamaah itu insya Allah pahalanya begitu besar. Jadi bikuli rokaatin madinatan tamla'u min ni'amillahi ta'ala Mbak Alin. Ini baru satu Pak Ji. Satu ya. Baru satu yang dikupas, yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Berikutnya saya juga penasaran Pak Ji. Mohon izin untuk dikupas juga. Baik. Ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kita sudah tahu semua ya bahwasanya secara umum memang sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi sab'i wa isrina darajah. Jadi sholat jamaah itu lebih bagus, lebih banyak utama 20 derajat daripada sholat sendirian. Nah, ini perlu juga semangat kita bahwa itu pun di hari-hari umum, apalagi di Ramadan kita kan tidak tahu Allah itu menilai kita di bulan Ramadan ini kan spesial. Nah, bisa jadi berkali-kali derajatnya dari apa yang kita pahami dari hadis riwayat Muslim tadi bahwa memang fadilah sholat jamaah ini luar biasa. Sampai mungkin mungkin ada pertanyaan besar tadi sempat juga ada apakah hanya laki-laki yang ya betul Pak Ji. kalau ini Mbak Leni juga ini kalau melihat keutamaan sholat berjamaah, bahkan saya pernah mendengar Pak Ji, mungkin mohon maaf kalau mungkin saya salah, berjamaah di rumah, walaupun di rumah gitu, itu lebih afdol dengan sholat sendiri tapi di masjid. Ketika melangkah punya niatan dalam kondisi berwudu, Allah memberikan kemuliaan seperti 500 kali kebaikan gitu Pak Haji. Nah, ketika kami yang perempuan ini mendengar betapa fadilahnya sholat berjamaah di masjid, pernah juga mendengar bahwa yang lebih utama itu dilakukan oleh laki-laki, bahkan ada sebagian imam yang mewajibkan untuk sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Bagaimana dengan kami yang perempuan yang juga mengimpikan fadilah-fadilah yang seperti itu, Pak? Baik, Mbak Leni, saya kira semua sudah ditentukan keutamaannya. Saya kira untuk kewajiban tadi ya artinya dorongan kuat bagaimana laki-laki itu jamaahnya di masjid. Nah, kalau perempuan itu keutamaannya ya di rumah, itu juga menjadi hal yang telah digariskan. Tapi boleh juga di masjid. Beberapa persyaratan. Satu, dia tidak boleh menggunakan perhiasan yang berlebihan. Kemudian tidak boleh wewangian, tidak boleh bercampur itu dengan laki-laki. Nah, yang terakhir itu bisa izin suami, dapat izin suami apa tidak? Silakan Mbak Leni, kalau boleh, tapi ya tadi itu beberapa syarat memang harus ya dipenuhi lah agar tidak ada fitnah. Mungkin ada nanti tidak ada izin dari suami kan juga bagaimana, karena itu penting, ridho suami juga penting bagi seorang istri atau perempuan. Intinya bagi kami wanita muslimah
diperbolehkan untuk sholat berjamaah di masjid, Boleh. asalkan melaksanakan ketentuan dan syarat Ya, yang sudah betul. diperlakukan ya Pak Haji ya. Baik, untuk yang kedua Pak Haji, tadi Ya. kan baru satu, yang berikutnya Pak, monggo Ya, disepil. ya, yang kedua tadi yang saya sampaikan tadi bahwa pahalanya berlipat ganda tadi itu. Jadi termasuk hadis yang saya sebutkan tadi yang terakhir. Kemudian ada lagi riwayat Muslim juga menyampaikan Rasulullah bersabda, "Man shallal isya barang siapa yang sholat isya kemudian dia berjamaah ya. Barang siapa yang sholat isya berjamaah gitu, man shallal isya fi jamaah faka'annama qoma nisful lail, gitu Mbak Leni. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah itu faka'annama seperti mendirikan sholat nisful lail, itu setengah malam. Setengah malam. Iya. Jadi katakan tahajud itu kan di tengah malam, mungkin kita antara 12 sampai menjelang subuh. Nah, anggap itu kita sudah seperti melaksanakan itu. Bayangkan. Asalkan sholat isyanya itu Sholat isya berjamaah. Jadi man sholal isya fi jamaah faka'annama qoma nisful lail, seperti mendirikan sholat separuh malam. Kemudian wa man shalla subuh fi jamaah faka'annama qomal lail kullu. Jadi kalau kemudian disambung dengan sholat jamaah subuh Mbak Leni, itu sama seperti mendirikan sholat semalam penuh. Semalam suntuk. Semalam suntuk penuh. Masya Allah. Jadi bukan nisful lail lagi, Iya. tapi sudah tadi itu bahwa qomal lail kullu, jadi seluruh malam. Jadi mari di bulan suci Ramadan ini kita laksanakan sholat 5 waktu tadi yang saya sampaikan terkait dengan fadilahnya. Kemudian yang kedua ini bagaimana sholat subuh berjamaah disambung dengan isya, itu sudah seperti kita sholat semalam penuh mulai masuk maghrib sampai ketemu subuh. Nah seperti itulah Mbak Leni, beberapa hal yang itu di dalamnya merupakan fadilah-fadilah termasuk pahala yang kita tidak boleh sia-siakan di bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga adalah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan Mbak Leni, yaitu orang yang keluar berperang di jalan Allah pasti ya dijamin ketika dia wafat syahid itu surga, walaupun pulang membawa ghanimah. Kemudian yang kedua ini adalah pergi ke masjid. Nah, andai kata Ini salah satu janji Allah. Iya, janji Allah. Bagi orang yang pergi ke masjid dijanjikan Ya. surga. Janjikan surga. Pergi ke masjid andai kata diwafatkan oleh Allah dalam prosesi perjalanan itu, maka itu jaminannya adalah surga. Dan kalaupun pulang membawa pahala yang begitu besar. Kemudian yang terakhir adalah masuk rumah dengan mengucapkan salam. Nah, ini saya pernah pengalaman sama anak saya yang terakhir itu Mbak Leni, sama Adiba itu pernah masuk bareng. Kalau misalkan anak saya masuk dulu, saya bilang assalamualaikum, nah ini diam saja. Tapi ketika saya masuk dulu dalam kondisi rumah kosong, assalamualaikum, itu ditegur sama anak saya yang kecil, masih kelas 3 SD. Iya. Iya. Kenapa Pak? Iya. Abi, Masya Allah. itu jangan assalamualaikum, assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Oh iya ya. Masya Allah. Ya kalau kosong gitu ya rumahnya, iya. Berarti ada penghuni Ya, juga ada di penghuni. dalam rumah kita. Ya, jadi itulah keutamaan-keutamaan ya yang harus kita biasakan ya di keluarga kita, ya dimanapun kita berada. Kalau masuk ruangan apa kita ucapkan salam, karena itu tadi ada salah satu termasuk golongan yang dijamin tadi itu di antara orang yang berangkat berperang di jalan Allah, kemudian orang yang pergi ke masjid, dan yang terakhir tadi yang mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Ya, itu Pak Haji, tiga hal ini. ya. Kemudian begini Pak, di dalam bulan Ramadan gitu ya, secara otomatis kita itu bersemangat luar biasa. Ya. Apalagi di hari-hari di awal-awal malam pertama sampai malam ke-10.
Cuman sayangnya gitu ya, sayangnya di malam terakhir itu kita malah disibukkan dengan yang lainnya. Jumlah jamaah yang ada di musola atau di masjid itu sudah mulai berkurang. Apalagi di luar bulan Ramadan sudah mulai merotoli lah gitu ya Pak. Upaya apa sih sebetulnya yang harus dilakukan oleh takmir? Ya. Takmir khususnya ya, Ya. untuk kemudian menarik para jamaah supaya kembali lagi berjamaah ke musola atau ke masjid. Baik Mbak Leni, itu memang fenomena yang sering kita Iya. lihat ya. Betul. Jadi tambah hari, tambah hampir habis Ramadan, tambah Oke. menyusut. Padahal 10 hari terakhir harusnya kita lebih banyak ke masjid, iktikaf di musola dan seterusnya, kita berjamaah. Nah, ini kiat-kiat yang bisa dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada umat, kepada masyarakat, pada jamaah bahwa di 10 hari terakhir itu dengan ampunan yang diberikan oleh Allah itu kita manfaatkan betul-betul. Nah, salah satu cara ya, metode yang bisa dilakukan. Sebenarnya orang-orang itu sibuk itu kan menyiapkan beli pakaian, masuk mal-mal, ke pasar, kemudian Betul, cari Pak. kue, Iya, persiapan untuk Lebaran. Yang ibu-ibu Nah, ngopen betul. gitu. Sebenarnya ini bisa dilakukan sebelum puasa sebenarnya, sebelum Ramadan. Gitu ya Pak. Sepertinya kalau saya amati ya, kalau masuk di toko itu sudah siap sebenarnya. Iya. Sebelum Ramadan itu sudah kue-kue itu sudah siap ya, Sudah terpajang. terpajang, baju-baju sudah siap. Silakan hunting ketika itu. Itu untuk mensiasati agar kita tidak menumpuk di akhir bulan Ramadan. Jadi di awal Ramadan sebelum puasa kita kan masih belum puasa ya, masih ya semangat sehat lah, artinya masih kuat untuk jalan-jalan kemana ya, kita beli kebutuhan kita, beli bajunya, sudah beli kebutuhan untuk Lebaran. Nah, ketika Ramadan kita sudah tenang, mungkin ada sedikit-sedikit ya, kita tinggal nambah kan tidak terlalu menyita waktu kita di akhir bulan Ramadan. Jadi saya kira strategi-strategi itu yang bisa kita sampaikan ke umat ya, ke jamaah, dan yang jelas keutamaan 10 hari terakhir itu juga harus kita terus gaungkan agar mereka memahami bahwa ini jangan disia-siakan. Ini nggak akan datang lagi, kita belum tentu bertemu lagi dengan Ramadan. Nah, kita nggak ada yang tahu ya usia betul, kita sampai kapan. Gitu. Jadi itu. Kemudian yang lanjut tadi Mbak Leni yang keempat ya. Jadi yang keempat itu bahwasanya diampuni dosa-dosa kita di mana kita bisa berjamaah secara rutin. Kemudian kita melaksanakan terutama di masjid, di musola, di surau, secara bersama-sama, secara jamaah, dengan wudhu yang sempurna, kemudian sholatnya juga seperti itu, melangkah ke masjid, menunggu antara sholat satu dengan sholat yang lainnya. Ini merupakan hal-hal yang Allah menjadi kepada kita itu menjadi memberikan ampunannya lah kepada kita. Nah, itu yang keempat. Dan yang terakhir Mbak Leni, bahwa orang yang mereka itu berjamaah di bulan Ramadan di masjid, salah satu fadilahnya juga adalah bagaimana akan dimudahkan di mahsyar nanti dan di akhirat. Ada hadis terkait dengan 7 golongan ya. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Jadi ada 7 golongan yang nanti itu akan dinaungi Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama siapa? Yaitu al-imamul adil, tidak usah kita bahas ya, nanti kita ada poin yang ketiga nanti, yaitu yang kedua wasabun nasa'a bi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang dalam proses pendewasaannya itu berjalan, dia remaja itu dia taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kemudian yang terakhirlah ini kita bagi seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Jadi seseorang yang hatinya terpaut selalu kepada masjid. Nah, ini yang kemudian menjadi fadilah-fadilah keutamaan yang kita harus
rengkuh bersama. Dan kita harus menjadikan momen ini adalah momen di mana sholat berjamaah menjadi sesuatu hal yang luar biasa dari sisi pahala, dari keutamaan dan seterusnya, dan itu menjadi semangat kita untuk selalu berjamaah. Dan insya Allah dengan berjamaah itu kita akan dipanjangkan umur karena kita bertemu dengan saudara-saudara kita di masjid, ya, di mushola. Kemudian kita bisa juga berdialog, ada apa terkait dengan perkembangan sosial ekonomi, kemudian juga bagaimana terkait dengan perdagangan dan seterusnya, ekonomi itu bisa kita perbincangkan di kita bisa sholat berjamaah di masjid. Ketika bertemu dengan saudara, dengan jamaah-jamaah yang lain, kita bisa sambil kemudian bersilaturahmi, ngobrol dengan mereka gitu ya Pak. Jadi kita bisa dengan berjamaah di masjid mungkin akan membuka lebar rezeki Allah untuk kita yang bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Betul, Mbak. Pak Haji. Pak Haji, mungkin yang terakhir ini Pak, pertanyaan saya, kenapa kok harus berjamaah di masjid? Sementara kalau di rumah juga boleh. Selain kita melihat fadilahnya tadi Pak Haji. Jadi berjamaah itu kan bisa juga di rumah dengan keluarga, bisa juga di kantor mungkin ya, itu bisa berjamaah, tapi yang lebih utama adalah di masjid. Nah, di masjid ini ada satu hadis juga riwayat Muslim bahwa kita masuk melangkah ke masjid itu belum sholat Mbak Leni, itu kita mendapatkan 25 keutamaan. Dengan bayangkan antara kita interval saja 1, 2, 3 sampai 5, 25 ya. Nah, antara 1 dengan 2 ini jaraknya 500 tahun keutamaannya. Dari 2 ke 3, 500. Nah, kita tinggal mengalihkan 500 tahun kali berapa interval tadi ya. Katakan mungkin 24 ya, karena 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, sampai ke 25. Nah, itu keutamaannya Mbak. Itu belum sholat berjamaahnya, belum melaksanakan, kita masuk ke pintu masjid itu berangkat menuju masjidnya Pak. Itu hadis riwayat Muslim, disampaikan Rasulullah seperti itu. Jadi mari kita, ini ya juga tugas para takmir masjid ya, bagaimana masjid itu menyenangkan gitu. Masjid bisa menyenangkan, bisa kerasan umat, ya bisa mencontoh lah masjid-masjid yang dalam manajemennya bagus, bagaimana dari sisi ramainya jamaah sholatnya, karena memang tadi awal pembuka saya sampaikan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholat. Jadi sholat jamaahnya kalau ramai berarti takmirnya sudah berhasil wa ataz zakah, dan orang-orang ini mereka itu dari yang asalnya mungkin tidak mampu menjadi meningkat ekonominya, menjadi seorang muzaki ya gitu. Jadi orang yang di masjid itu bisa juga pemberdayaan ekonomi betul Pak. Banyak orang yang berzakat, artinya apa? Berarti ekonominya meningkat karena memang mereka pemakmur masjid ini adalah orang-orang yang ciri-cirinya seperti itu. Jadi saya juga menghimbau kepada para takmir masjid, mari buka pintu selebar-lebarnya masjid 24 jam. Jangan ditutup rapat ketika malam. Ya, nanti ada orang mau itikaf, orang mau ada perlu, itu bingung. Masjid digembok dan seterusnya. Silakan dibuka karena memang itu adalah layanan dari takmir, karena takmir itu hanya khodim ya, pelayan. Kita itu hanya pelayan, para takmir itu melayani rumahnya Allah. Silakan orang-orang yang mau datang ke rumahnya Allah. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin Mbak Leni ada cerita bagaimana kita sholat khusyuk ya. Ini kita juga perlu singgung juga bagaimana kita menjadi ada sebuah cerita di kitab yang pernah, atau buku kitab yang pernah saya baca itu di karangannya Khalid Muhammad Khalid, itu di Rizal Khaular Rasul. Itu bahwasanya pada waktu perang Dhatur Riqa ya, itu Rasulullah itu kemudian istirahat di tenda. Kemudian ada 2 sahabat yang ditugaskan untuk menjaga Mbak Leni. Yang pertama adalah Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir. Nah, ketika itu tugasnya Abbad ini ketika itu menjaga, dan Ammar bin Yasir ini istirahat gantian menjaga Rasulullah.
Nah, ketika abad ini menjaga, dia sempatkan untuk sholat. Dia sholat, kemudian tiba-tiba ada anak panah yang menancap di lengan kirinya, katakan. Menancap di lengannya, dan dia terus melaksanakan sholat sambil mencabut panah itu. Kemudian dia teruskan sholatnya, panah yang kedua muncul lagi mengenai sasaran yang sama di lengannya yang tadi, dan dia mencabutnya dengan pelan-pelan, terus meneruskan sholatnya. Dan yang panah yang ketiga inilah yang kemudian menjadi goyah dia ya, karena mengenai sesuatu yang yang sangat urgent, tidak kuat, dia kemudian dia meneruskan untuk segera rukuk, sujud, dan menggapai temannya Ammar bin Yasir tadi untuk bangun gitu. Kemudian apa yang disampaikan Ammar bin Yasir, wahai abad, kenapa mulai tadi kamu tidak ngomong atau kamu tidak berusaha membangunkan saya kalau kamu terkena panah? Wahai Ammar bin Yasir, apakah aku akan menghentikan sholatku ketika aku berasik-asik dengan Allah? Nah, luar biasa, subhanallah. Kalau kita mungkin kena semut itu. Nah, malah dia andai kata tidak ada tugas untuk menjaga Rasulullah, dia lebih baik mati ketika itu berasik-asik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah semangat kita. Bagaimana caranya? Ya kita berusaha lah, seperti artinya sholat, kabiron walhamdulillah katsira itu apa, Fatihah kita nikmati bagaimana artinya dan seterusnya. Itu menjadi kita lebih khusyuk dan kita berasik-asik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita tadi itu di buku apa tadi yang saya sampaikan, Rijal Khawlar Rasul, itu karangan Muhammad Khalid. Cerita pendek itu menjadi luar biasa dan menjadi semangat kita untuk bagaimana kita sholat itu benar-benar hati kita berasik-asik dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak Neni. Masya Allah. Sholat kita itu adalah percakapan kita dengan Allah. Dengan Allah. Kalau kita merasa menjadikan Allah itu kekasih, maka ibaratkan kita sedang berkomunikasi dengan kekasih kita. Seberat apapun, selama apapun, kita akan menikmatinya, Pak Haji. Saya juga teringat, Pak Haji, ada seorang pemuda yang sholat berjamaah, yang di sebelahnya itu ada kakek-kakek renta yang sudah tua sekali. Sementara yang dibaca itu adalah 30 juz bacaan gitu. Sementara yang tua itu menikmati, yang sepuh ini menikmati banget, tidak ada rasa goyah dan sebagainya. Setelah selesai sholat, pemuda ini bertanya kepada Pak tua ini, kok sebegitu kuat? Kenapa saya yang masih muda saja sudah tidak kuat berdiri selama itu? Jawaban Pak tua ini tadi bagaimana? Karena sholatmu engkau rasakan dengan nafsumu, sementara aku menikmati sholat ini seperti aku berkomunikasi dengan kekasihku. Masya Allah, itu menjadi motivasi kita seperti itu ya Pak. Kalau kita kan sholat kadang baru Allahu Akbar, oh ya kunci yang tadi hilang di sana. Bahkan kalau kita kehilangan sesuatu, ingatnya di sholat. Kita sholat. Masya Allah. Baik, sahabat podcast Kemangi, luar biasa motivasi untuk kita bersama-sama di bulan Ramadan ini. Semakin kita memperkuat iman dan ibadah kita, terutama ibadah sholat berjamaah di masjid. Mari kita bersama-sama meramaikan rumah Allah dengan bersemangat melaksanakan ibadah sholat berjamaah, sehingga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Haji Fathur, janji Allah bahwa kita akan diberikan satu kota setiap kali dalam satu rakaat itu betul-betul kita gapai. Terima kasih Pak Haji, ilmu yang luar biasa. Semoga kita istiqomah untuk menjalankan Terima kasih Mbak Neni. Nggih, matur suwun, semoga bermanfaat. Baik, sahabat podcast Kemangi, kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Semoga ibadah puasa kita Allah lancarkan, Allah sempurnakan, dan Allah terima semua yang kita lakukan di dalam bulan puasa dengan sempurna. Dan kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang, dan kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.